datang di Insight, inspirasi gaya hidup berintegritas, episode ke-8 Work with Harmony. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Berjumpa dengan saya Ega selaku moderator yang malam ini tentunya siap untuk menemani kawan aksi mendapatkan sebuah insight yang luar biasa dalam kegiatan hari ini. Jadi tetap stay ya sampai dengan akhir karena banyak banget nih edukasi dan juga inspirasi yang luar biasa yang akan kawan aksi dapatkan. Oh ya kawan aksi, ingat gak sih beberapa tahun belakangan ini rasanya dunia digital itu semakin berkembang, semakin bertumbuh, bahkan berpengaruh nih di dalam kehidupan masyarakat kita. Bukan hanya dalam sisi pendidikan, tapi juga dalam sektor industri, bahkan bisnis ya. Teman-teman aksi atau kawan aksi juga pasti sudah sering kali mendengar nih, banyak sekali tokoh ataupun orang-orang yang terkenal itu datang dari Instagram atau yang dikenal dengan selebgram. Bahkan juga ada nih yang datang dari TikTok atau yang biasanya dikenal dengan artis TikTok atau YouTuber. Ya, jadi luar biasa ya, ternyata digitalisasi ini sangat mempengaruhi kehidupan. Dan para tokoh atau para artis tersebut juga tentunya datang dengan work with harmony, di mana bekerja sesuai dengan passionnya, sesuai dengan hobinya. Dan tentunya ini juga saya yakin nih, ini yang diharapkan oleh semua kawan aksi. Dan pada hari ini kita akan kumpas secara tuntas bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Tapi wah, udah muncul nih narasumbernya nih. Ini adalah narasumber yang nantinya akan saya kenalkan dan kita akan ngobrol banyak sekali bersama dengan Mas Rama Handoko atau Mas Koko dan juga bersama Mas Bagus ya. Tapi tenang, santai, tahan dulu, nanti kita akan kenalan bareng-bareng. Dan sesuai yang aku informasikan bahwa kegiatan ini, webinar pada malam hari ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan Pusat Edukasi Anti Korupsi. Ya, dan hari ini kita juga akan membahas tentang nilai-nilai anti korupsi atau biasanya nih yang kita singkat dengan Jumat Bersepeda Kakak. Ada apa aja sih? Yang pertama, kita harus hidup dengan jujur. Kemudian yang kedua harus mandiri, kemudian yang ketiga juga harus bertanggung jawab, dilanjutkan dengan berani, tapi jangan lupa juga harus sederhana, kemudian peduli, disiplin, adil, dan juga kerja keras. Sesuai ini dengan tema kita di episode ke-8, yaitu Work with Harmony. Dan aku juga udah yakin nih, teman-teman pasti udah gak sabar ya ketemu sama narasumber kita. Ayo, siapa yang udah gak sabar? Kelihatan banget nih udah gak sabar karena narasumber kita pada hari ini luar biasa sekali. Langsung saja aku ingin memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. Halo Mas Koko dan Mas Bagus. Halo, apa kabar? Ini dadah gini kayaknya gimana gitu ya? Ini kita ke sana apa ke sini? Kayaknya aneh ya, badannya besar tapi dadah. Wah, seneng banget nih hari ini ketemu sama Mas Bagus dan juga Mas Koko. Ya. Sebelum aku tanya-tanya, aku mau tanya dulu nih kabarnya gimana dari Mas Bagus? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Koko gimana nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat dan Baik. juga baik. Dan happy ya. Dan happy. Work with harmony harus happy. Tapi benar Mas, kita harus happy terus ya nggak sih? Betul. Bagaimanapun halang rintang, tapi tetap harus happy ya. Iya. Oke, sebelum kita masuk nih, aku mau tanya dulu nih. Sekarang Mas Koko dan Mas Bagus, dari Mas Koko dulu kali ya. Ya, boleh. Kesibukannya apa nih kalau aku boleh tahu? Kalau saya kebetulan dari tahun 2015 udah bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wow. Kebetulan juga karena latar belakang pendidikan bisa masuk dan sekarang ada di direktorat yang menaungi jejaring pendidikan di Indonesia. Jadi ya kesibukannya udah 8 sampai jam 5 di kantor. Wih. Senin sampai Jumat dan ini pertama kalinya 7 tahun terakhir pertama kali ngerasain yang disebut Thanks God It's Friday gitu. Wow. Dulu nggak pernah. Ya kadang dulu Senin libur, Selasa libur gitu. Sekarang menantikan banget gitu hari Jumat tuh. Hari Jumat. Thanks God it's Friday. Biasa bikin status WA ya TGIF. Ya. Oke deh, kalau misalnya Mas Bagus sendiri nih kegiatannya apa? Apakah merasakan juga yang Thanks God It's Friday atau tetap dengan hiruk pikuk di Senin sampai dengan Minggu? Ya dengan hiruk pikuk Sabtu dan Minggu pastinya ya, karena aku masih bekerja di bidang musik ya. Itu cuman
sayangnya waktu untuk keluarga kadang-kadang kurang ya untuk kualitas dengan anak-anak, dengan istri karena waktunya kita mestinya berkumpul pas liburan ya Sabtu Minggu aku justru malah ini kerja gitu. Gitu. Jadi orang mungkin ngelihatnya kayaknya happy gitu ya, seneng, kayaknya tuh nggak ada beban, tapi sebenarnya ada satu hal yang dikorbankan. Ya, walaupun sama-sama happy kerja juga happy, tapi ada satu hal yang dikorbankan yang kadang kita nggak lihat dan kita ngentengin ya. Oke, luar biasa sekali. Pokoknya apapun kegiatannya, semoga terus semangat ya kan, bertanggung jawab, sederhana, disiplin, mandiri. Tapi untungnya sekarang ada handphone kan, jadi bisa ya dengan perangkat digital itu kita bisa video call atau apa. Kalau kangen kan ya gitu kita udah diuntungkan kan itu. Pokoknya kangen lihat handphone langsung sayang lagi apa? Lagi apa nak? Udah makan belum nak? Mas Koko juga sama dong ya berarti ya sama. Untunglah ada digitalisasi, untunglah ada handphone juga mempermudah nih ya. Semuanya. Oke deh. Mas, tadi kan aku sempat bilang nih ya bahwa saat ini tuh banyak sekali artis-artis bermunculan, ya kan, mulai dari TikTok, dari Instagram, bahkan juga dari YouTube ya. Berbeda dengan mungkin 20 tahun silam, dimana kalau artis-artis terutama penyanyi, oh ya, Mas Koko dan Mas Bagus ini ternyata backgroundnya sama loh ya, sama-sama musisi geng, sama-sama musisi. Jadi kita akan banyak mengupas tuntas tentang musik. Aku lanjut lagi ke belakang lagi tadi. Kita lihat nih 20 tahun sebelumnya, kayaknya rasanya untuk jadi musisi itu atau berkiprah di dunia musik itu satu hal yang sulit. Satu hal yang sulit. Walaupun sekarang sulit, tapi wadahnya atau medianya itu jauh lebih mudah. Ada handphone, ada juga sosial media. Nah, aku mau tanya dulu nih, kalau misalnya dari Mas Bagus sendiri melihat perkembangan musik saat ini tuh kayak gimana sih dengan banyaknya artis-artis yang bermunculan itu melalui media sosial? Kalau aku sih ngelihatnya sih banyak banget yang bagus-bagus dan nggak nyangka mereka tuh beruntung banget gitu, nggak seperti kita dulu ya. Gitu loh. Harus major label atau studio beneran dengan mereka apalagi dengan di era digitalisasi mereka bisa rekaman di rumah gitu loh tanpa harus ke studio rekaman atau apa, harus nawarin ke label atau apa, bisa bikin sendiri, bisa daftar ke ada agregator sendiri yang menaikkan ininya mereka gitu, lagunya mereka gitu, lebih mudah sekarang. Lebih mudah ya, artinya dulu memang sesusah itu ya, Mas Koko juga merasakan ya dulu ya? Perjuangannya dulu ya jungkir baliknya begitu, demo nggak diterima lah, ditolak, bikin lagi gitu, sampai akhirnya akrobat sana sini kan dulu kan, ya akhirnya ya ketika masuk ke major label juga jadi sebuah hal yang prestisius dulu ya. Ya, betul. Walaupun sebenarnya juga itu jebakan Batman juga. Setelah kontrak ya. Oh, jadi ini jebakan Batman ya? Oh ya ampun, ini satu hal yang aku baru tahu ternyata. Oke deh, jadi kalau Mas Bagus sendiri nih, dulu itu apakah memang hobi nih? Ya kan karena Mas Bagus ini kan musisi ya, kemudian juga pencipta lagu juga ya? Ya. Pencipta lagu juga, vokalis juga gitu kan. Sama Mas Koko juga sama gitaris juga. Kalau dari Mas Bagus dulu nih, pertama, apakah memang dari kecil itu sudah hobi sampai pada akhirnya tuh berkiprah di dunia musik? Ya aku dulu sempat ikut Bina Vokalia, walaupun sekarang nyanyiku kadang-kadang dibilangnya, kok nyanyinya begitu sih? Cuma ya memang seneng aja, seneng nyanyi. Terus begitu masa-masa sekolah diajak ngeband sampai akhirnya tadinya sih aku cuman mau nyanyi aja, hanya satu, cuman teman-teman nggak ada yang bisa main alat bass nih. Akhirnya aku yang pegang bass, sudah pegang bass. Setelah itu aku nyanyi sambil main bass. Habis itu kita coba bikin lagu deh, bikin lagu. Terus apa yang bikin lirik? Diserahinnya ke aku lagi, jadi ngerangkap. Wah, semuanya aku gitu. Kamu nggak bisa apa-apa, tenang, ada aku. Kalau Mas Koko sendiri gimana nih? Dari dulu kecil juga kah? Kalau dari kecil sih memang udah dikenalin musik ya. Pokoknya ya Bude dulu suka nyetel lagu-lagu barat,
lagu Indonesia gitu. Bapak juga ngenalin saya gitar gitu. Dan kemudian ya gitar itu jadi hal yang jadi teman sejati lah. Zaman di seni rupa dulu di Bandung itu adalah obat mujarab untuk tidak merokok dulu. Jadi ya saya bukan orang yang menghindari bertemu dengan orang perokok, tapi ya gaulannya nggak apa-apa, cuma untuk supaya nggak ngerokok saya tuh main gitar dulu gitu. Jadi akhirnya punya gitar, punya efek, dan dulu anak-anak seni rupa itu gampang stres kan, ngerjain tugas susah segala macam, pelariannya ke musik gitu. Makanya series itu lahir dari kestresannya anak-anak seni rupa untuk mencari jalan yang lain gitu. Akhirnya kemudian ya takdir membawa kita untuk masuk ke dunia musik, dan sebenarnya itu tidak direncanakan secara matang juga sih, karena kita sadar dulu nggak punya kualitas musik yang bagus, cuma kita punya kenekatan dalam melakukan eksplorasi visual gitu, pakai kostum lah, pakai wig lah, segala, pakai kumis gitu. Jadi itu yang jadi kekuatan serius dulu. Jadi ini note ya buat kawan aksi. Jadi yang pertama yang harus dipunya adalah nekat. Iya, bener, nekat. Jadi ini adalah the power of nekat. Tapi Mas Koko sendiri pernah nggak sih kepikir bahwa ujungnya nih si musisi ini menjadi salah satu profesi, walaupun sekarang udah ketemu Senin Jumat aja gitu ya. Tapi sebelumnya pernah kepikir nggak sih dulu kecil, pokoknya nanti bakal jadi musisi gitu? Kalau pengen sih ya namanya anak cowok kali ya, di angkatan kita jadi anak band tuh kayak hal yang lumrah gitu, dan semua anak cowok pengen ya kalau nggak jadi pemain bola ya main band gitu. dan di imajinasi itu kalau dengar suara musik, dengar suara lagu yang kita suka itu pasti ngebayanginnya saya main gitarnya gitu, lagu Bon Jovi lah, lagu Scorpion lah, lagu apapun itu, pokoknya yang jadi si Richie Samboronya saya gitu, yang jadi Matias Japnya saya gitu. Jadi ya itu kebayang-bayang gitu dari dulu, cuma ya kemudian dikasih kesempatan untuk bener-bener yang berada di panggung besar dan berhadapan dengan fans yang nyanyiin lagu kita, itu ajaib banget tuh. Wah, seru banget ya ternyata Mas Koko ya. Nah, kalau Mas Bagus sendiri gimana nih? Apakah dulu sempat terpikir nih bakal jadi musisi, atau nggak kepikiran gitu? Maksudnya udahlah musisi atau nyanyi-nyanyi atau di musik ini hanya sekedar hobi aja. Kalau jadi ya alhamdulillah, kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa. Tapi pernah kepikir nggak sih? Enggak, kalau aku enggak kepikiran sama sekali. Cuma memang aku suka dengerin musik, suka main, terutama aku ngebas ya gitu. Maksudnya aku main gitar pun kuncinya nggak terlalu banyak yang aku bisa paham, cuman aku bisa bassnya aja, aku cuman gitu. Tapi ya itu berangkat dari memang memang suka, terus coba-coba, terus ngumpul dengan teman-teman, daripada nggak karuan atau gimana lah, mendingan kita keluarin emosinya di latihan, ngeband atau segala macam. Dan nggak kebayang, tahu-tahu bikin demo, kita tawarin ke label, ya beberapa label lah gitu. Ditolak sampai ditolak sempat dipaitin ya semua. Sampai akhirnya ada satu label yang terima kita gitu. Wah, itu seneng banget gitu. Wih, seneng banget. Dan begitu lagu kita diputar pertama kali di radio itu rasanya gimana gitu. Wah, setuju banget nih. Jadi ini seru banget nih. Tadi seperti yang aku bilang ya, bahwa kedua narasumber kita ini kan dulu kiprahnya sebelumnya nih, apalagi sebelum Mas Koko masuk nih ke dalam KPK, itu awalnya adalah dari hobi dulu bermusik, hingga akhirnya hobi ini menjadi salah satu profesi. Nah, aku mau balik dulu nih ke Mas Koko nih. Mas Koko, gimana sih ngelihat bahwa banyak sekali nih sekarang anak-anak muda yang pada akhirnya berkiprah di dunia digitalisasi. Ini kan artinya tercipta nih sebuah independensi ya, atau tercipta sebuah kemandirian ya. Bahkan orang tuh berpikir bahwa udahlah digitalisasi aja. Bahkan banyak yang memilih untuk independen dibandingkan harus bekerja di kantoran. Nah, kalau misalnya Mas Koko sendiri melihat hal tersebut itu seperti apa kira-kira? Sebenarnya di eranya series itu dikotomi major label dan indie itu udah ada ya. Udah ada. Jadi cuma memang major itu masih menjadi yang tujuan utama lah.
major label karena ya mereka punya infrastruktur yang bagus, punya network yang bagus gitu. Nah sekarang itu kan udah nggak dikuasai oleh dua ini ya. Indinya pun indie yang lebih bebas. Kalau dulu itu artis dan label itu menciptakan pasar. Kalau sekarang mereka tuh yang membuat pasar itu sendiri gitu. Jadi mereka berkarya dengan jujur gitu. Mereka akan ketemu dengan fansnya yang memang jujur juga mengidolakan gitu. Jadi pasar-pasar itu menjadi pasar yang komunal gitu ya. Dan seru sebenarnya sekarang tuh. Jadi mereka bisa hidup dengan komunitinya, dan ketika sekarang bisa gabung di panggung yang besar dengan wah itu keren banget sih sebenarnya sekarang tuh. Dan ya seperti kata Bagus tadi ya, mereka tuh sudah diberikan kemudahan yang sangat mudah gitu sekarang dengan rekaman di rumah, punya komunitas yang ada di digital di depan device mereka. Nggak perlu melakukan promo yang gila-gilaan dan punya biaya yang gila gitu ya. Dulu tuh hitung-hitungan promo label itu kan bisa yang 100, 200, 300 juta, kemudian kita pun menjadi terpenjara sendiri dengan gue udah ngeluarin duit segini loh gitu. Jadi kalian harus balikin gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi udah yang pokoknya mereka berkarya dengan jujur gitu, medianya ada, terus fansnya mengidolakan, suka dengan jujur juga, itu itu keren banget itu. Ideal lah buat musisi ya. Ideal jadi buat musisi ya. Jadi ideal banget. Walaupun misalnya tidak tergabung dalam satu label, misal ya, karena kan mungkin banyak ya yang tidak tergabung dalam satu label, memilih untuk independen, akhirnya punya fans club sendiri, bahkan mungkin bikin konser sendiri. Apalagi sekarang kalau di live itu ada TikTok, dapat koin, masuk cuan. Itu jadi sebuah independensi yang sebenarnya malah bagus gitu ya. Kalau Mas Bagus sendiri ngeliatnya kayak gimana nih dengan munculnya independensi nih ya dari anak-anak muda? Mungkin salah satu kawan aksi ini juga adalah salah satu yang menganut independensi nih. Kalau aku sih ngelihatnya ya ini ya, itu bagus banget gitu. Karena di zaman kita yang seperti tadi Mas Koko bilang, kita harus ya itu tadi, si label udah ngeluarin dan kita harus ngebalikin gitu loh. Itu kan kita jadi kayak ada tuntutan, kita harus bikin lagu yang bagus nih, harus bikin lagu yang hits nih. Tanggung jawabannya gitu loh. Kalau enggak, ya waduh, nggak dapat nih kita royalti nih atau apa, atau kita kepikiran manggungnya gimana nih, manggung dapat apa enggak ini kalau lagu kita nggak bagus, nggak diputar di radio atau segala macam, ya kan. Tapi sekarang dengan adanya anak-anak sekarang yang mandiri, independen, mereka bisa mempromosikan lagunya di digitalnya mereka, di Instagramnya atau di TikToknya atau ya ini apapun itu sosial media mereka. Mereka punya kemudahan, dan mereka yang hebatnya lagi, mereka punya pangsa pasar sendiri itu gitu loh. Dan pangsa pasarnya itu benar-benar setia banget gitu loh sama mereka. Itu yang kadang sesuatu yang nggak bisa dikendalikan ya. Tapi ini satu hal yang ini aku juga baru tahu ya, ternyata kalau kita masuk label itu kita juga harus berpikir bahwa ini kan label sudah mengeluarkan bahwa ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai yang ada di dalam label ini untuk mengembalikan ya, atau untuk berterima kasih terhadap apa yang sudah dilakukan, sudah membuat kita ini terkenal. Beda banget ya sama dulu ya. Ini bener loh, ini kawan aksi ini sesuatu yang beda ya. Mungkin kawan-kawan aksi yang sebelumnya belum tahu nih cerita dari Mas Bagus dan juga Mas Koko, perjuangannya seperti apa dulu hingga sampai saat ini. Ternyata saat ini tuh mudah banget. Jadi memang nih kita harus bersyukur ya. Benar. Harus sangat amat bersyukur karena kita berada di kehidupan atau generasi yang sangat melek akan digitalisasi, bisa menjadi salah satu bisnis ya. Ini luar biasa sekali nih. Oke, sekarang aku mau balik lagi nih ke Mas Koko nih. Mas Koko kan sekarang sudah ada di KPK nih ya Mas. Dan ini adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk selalu meng-up ini ya hal-hal yang berkaitan dengan jiwa-jiwa atau nilai-nilai anti korupsi. Sebelumnya kalau aku boleh tahu, Mas Koko nih melihat ada sesuatu yang lain nggak sih di pemuda-pemuda ataupun di generasi-generasi yang sekarang yang lagi hits nih? Kalau yang lagi hits sih sebenarnya dari sisi positif ya, ya itu tadi artis-artis baru itu sudah diberikan kemudahan dan mereka bisa
menemukan fans-fans mereka dengan sangat mudah gitu. Tapi di sisi yang lainnya memang digitalisasi ini, dunia digital ini juga mengangkat sisi yang lain kan, nggak cuma musik, ada yang joget-joget, ada yang prank-prank, prank yang kelewatan juga ada. Bahkan sisi-sisi yang gelap juga ada gitu. Semuanya terekspos dengan tanpa aling-aling gitu. Dan ini menjadi hal yang harus kita sadari juga bersama bahwa kita nggak bisa menolak itu, tapi kita harus bisa membangun lingkungan kita untuk bisa bijak mengkonsumsi materi-materi itu gitu. Kalau kita nggak punya karakter yang kuat, ya semua ya istilahnya dari dulu juga sebenarnya kan yang gelap-gelap itu kelihatan ya dan ditawarkan dulu juga. Cuma kalau kita punya karakter yang bagus, ya karena kita bisa bertahan, ya kadang kelewatan juga gitu. Cuma kalau kelewatan kita bisa balik lagi dan melihat itu untuk bisa belajar dari kesalahan, itu bagus sih. Cuma ada banyak orang yang kemudian merasa lingkungannya melihat kesalahan yang dia lakukan itu adalah kesalahan yang tidak apa-apa gitu. Makanya kan tadi ada jargon bahwa biasa melakukan yang membenarkan yang biasa gitu. Jadi ya kadang ya itu masyarakat kita itu seperti itu, yang biasa kok ngelawan arah gitu, biasa nggak pakai helm, biasa kok buang sampah sembarangan gitu. Kesannya ketika dilakukan banyak orang, hal yang salah itu menjadi hal yang benar gitu. Padahal kan nggak begitu, dia tetap sebuah hal yang salah gitu. Dan sebaliknya, sesuatu yang tidak dilakukan banyak orang itu kayak orang yang salah gitu ya. Kalau kita yang jadi yang salah, yang jadi salah gitu. Ya kalau kita lagi berhenti di garis stop itu kan semuanya maju gitu, kesannya kita kayak orang sok suci gitu kan. Itu kan jadi kayak diklaksonin lah ya. Ya itu salah kita apa? Loh kok diklaksonin? Kenapa Bapak? Kan ini udah garis. 5 tahun ke belakang itu saya bisa mengkonfront itu sebenarnya. Berantem lah, bikin video, rekam segala macam, publish segala macam. Cuma akhirnya ya kita harus cari cara yang lebih strategis lah ya, dan menyebarkan kebaikan itu ternyata lebih nyaman gitu. Dan ternyata kita sudah melakukan itu dulu ya dengan bikin karya, membuat orang bahagia dengan mendengar lagu kita, nyanyi sama-sama itu kan hal positif yang sebenarnya simbiosis mutualisme. Kita memberikan sesuatu kepada mereka juga memberikan sesuatu kepada kita gitu. Jadi ya kalau kita mau bervisi seperti itu, harusnya sih kita bisa mencari hal yang baik di antara belantara dunia maya yang kita bisa menemukan apa aja gitu. Karena ada yang bilang mungkin kita mendengar apa yang kita pengen dengar, kita mengatakan apa yang ingin kita katakan, dan kita akan melihat apa yang ingin kita lihat. Jadi ya kalau orangnya emang udah pengen lihatnya yang nggak bener, dia akan menemukan yang nggak bener. Tapi kalau dia emang pengen nyari yang bener, ya insya Allah dia dapat yang benar. Gitu. Nah, ini satu hal yang sangat menarik ya. Tadi walaupun digitalisasi ini ternyata mempermudah, tapi banyak juga nih kadang-kadang ada artis TikTok ataupun selebgram yang naiknya sebentar, tapi langsung hilang entah kemana. Ini kan berarti salah satu tantangan nih ya. Nah ini pertanyaannya pas banget nih buat Mas Bagus. Mas Bagus kan masih eksistensinya terjaga nih sampai dengan hari ini. Amin. Tapi ada nggak sih tantangan tersendiri yang Mas Bagus mungkin pernah rasain sebelumnya sampai pada akhirnya bisa melawan tantangan tersebut dan bisa eksis sampai dengan hari ini berkiprah di dunia musik dan menyebarkan kebaikan melalui musik? Kalau aku, tantanganku adalah kalau dulu mungkin di album-album pertama 1, 2, 3 bikin liriknya agak ngaco ya gitu. Banyaknya yang nggak bener lah. Tapi setelah tahun 99 aku mikir udah untuk masa depan, dan aku pasti suatu saat akan menikah, punya anak. Nanti kalau suatu saat anakku akan tanya, itu aku harus kasih jawaban yang logik buat dia kan. Ya udah, akhirnya aku bikin lirik yang mulai deh yang bertanggung jawab lah gitu lah. Bukan gitu. Jadi bisa nanti kalau mereka tanya, aku bisa kasih jawab ini begini yang baik lah gitu, yang kasih vibrasi yang bagus lah buat itu. Wow. Gitu.
Bahkan untuk memilih sebuah lirik ini juga harus sangat amat dipikirkan. Ini menjadi salah satu inspirasi nih buat para kawan aksi ya yang mungkin bercita-cita menjadi seperti Mas Bagus ya, menjadi pencipta lagu. Pastikan liriknya bagus ya teman-teman ya. Kamu nanya. Jadi pastikan liriknya yang bagus karena ternyata lirik ini akan dipertanggungjawabkan dan ini satu hal yang penting banget. In the end kita bakal menikah, bakal punya anak. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk dipertanggungjawabkan. Luar biasa sekali. Oke, aku mau balik nih ke Mas Koko. Mas Koko kan tadi sudah thanks God it's Friday. Nah, melihat para pekerja kantoran termasuk aku juga pekerja kantoran nih. Nah, menurut Mas Koko kita ini sudah berada dalam work with harmony atau enggak sih? Karena kan kadang ya kalau kita kerja di kantoran ya kita banyak pressure, walaupun di music juga aku yakin banyak pressure. Tapi banyak termasuk yang kadang-kala aku pun tersendiri gitu ya. Sebenarnya ini nggak suka, tapi karena sudah pekerjaan mau nggak mau harus dilaksanakan, dilakukan, dikerjakan gitu. Nah, tapi kalau menurut Mas Koko sendiri, pekerja kantoran ini sudah bekerja work with harmony or not? Kalau dari sisi itu personal banget sih, tapi kalau dari sisi saya ya, kerjaan di KPK ini itu masih inline dengan idealisme dan rasa kebangsaan saya juga gitu. Karena istilahnya ketika kita dulu zaman-zaman masih suka tur ke daerah itu, kita tuh suka mikir kok Indonesia beda gitu ya. Kita keluar Jawa itu kondisinya sangat jauh berbeda gitu. Nah, di series itu dulu bisa jadi diskursus yang kenapa ya di sini kok begini gitu pembangunannya. Itu diskursus itu kemudian menjadi sebuah obrolan yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi sebuah kontemplasi yang kemudian menjadi idealisme gitu. Sehingga akhirnya justru dari zaman series dulu idealisme kita itu terbangun gitu, bahwa kita harus bisa bantu ngebangun, walaupun tidak di series itu agak sulit membuat lagu yang nasionalis ya. karena tidak bisa terlepas dari yang ngaco-ngaco itu, walaupun ngaconya tidak yang ngaco-ngaco tapi lebih yang nyeleneh gitu. Nyeleneh ya Mas Koko ya. Cuma akhirnya series itu kalau bikin lagu yang agak serius gitu ya, itu label juga nggak setuju. Kadang-kadang itu yang saya bilang tadi, jebakan Batman itu ya, bahwa mereka taunya series adalah band lucu, band nyeleneh yang kalau bawain band lagu yang serius itu nggak pas gitu. Jadinya ya kita membangun idealisme itu dengan secara sendiri gitu. Akhirnya ya mental kita jadi mental yang membangun kritis terhadap keadaan, tapi tidak melebur di dalam band gitu. Kalau series dulu ya. Jadi sampai sekarang itu kita mikirnya kalau melihat sesuatu yang janggal itu selalu terganggu gitu. Makanya sebenarnya buat saya berada di KPK itu bisa memberikan jalan keluar lah istilahnya. Ketika ada yang salah dengan pendidikan kita gitu, saya bisa punya kesempatan untuk bisa ikut memperbaiki itu gitu. Itu hal yang luar biasa juga sebenarnya. Sama dengan membuat lagu dinyanyikan orang, tapi ketika kita bisa memberikan bantuan solusi lah, walaupun kecil ya. Misalkan ada kasus ini, terus kita memberikan solusi, aturannya gini loh Pak, bahwa dalam mengelola anggaran sekolah itu harus begini begitu, dan mereka mengikuti dan akhirnya mereka tidak terjerat hal-hal yang tidak gitu. Itu buat saya itu jadi hal yang menyenangkan gitu. Itu bisa recharge energi yang sangat baik gitu. Kalau zaman ngajar dulu sebelum di KPK itu mendengar lulusan atau alumni yang pernah saya ajar menjadi orang yang berhasil itu juga itu hal yang luar biasa. Mungkin semua guru tahu itulah ketika dia bisa melihat anak didiknya itu menjadi menteri itu, menjadi pejabat negara, menjadi pemimpin, itu rasanya luar biasa gitu. Ya sekarang bagi saya ini sudah work with harmony. Ditambah gini, kalau ke daerah ketika mereka tahu saya itu serius, itu menjadi ice breaking yang cukup baik gitu. Jadi ketika kan biasanya Pak Koko kirim CV dong gitu kan.
buat acara narasumber di daerah gitu, diterima oleh panitia, terus tiba-tiba mereka kan googling tuh, Googling. Rama Handoko gitu, lihat oh kok nggak cuma data KPK nih, tapi data yang dulu ada kan, oh Pak Koko tuh gitu. Dan itu ketika ngobrol di depan orang-orang dinas, kepala sekolah, begitu mereka tahu saya nggak perlu ice breaking lagi gitu, udah cair gitu. Langsung tahu ya. Langsung tahu, dan itu menginsersi hal-hal yang baik itu lebih mudah juga gitu. Ini ada satu hal yang aku tangkap nih, artinya kalau dari Mas Koko sendiri itu bekerja Senin sampai Jumat itu work with harmony, walaupun Yes, mungkin banget. agak berbeda ya. Berbeda banget. Agak berbeda, tapi ada satu hal yang aku tangkap sih. Berarti Mas Koko ini apa ya, melihat ada satu hal yang luar biasa, karena kan KPK ini pasti kan tanggung jawabnya Indonesia ya, nasionalisme bangsa, ya kan, bukan hanya tentang diri sendiri saja. Nah di sini aku juga jadinya melihat nih buat teman-teman ataupun buat kawan aksi yang bekerja mungkin kantoran yang rasanya pressure banget, coba lihat deh dari pekerjaan yang kita lakukan apa sih manfaat yang didapatkan orang lain. Itu benar. Ya benar ya, harus taking care, misalnya harus help each other, peduli sama orang lain gitu ya, dan juga berlaku adil. Ini luar biasa sekali nih. Audiens boleh kita tepuk Gak apa-apa ya, walaupun kawan aksi semuanya lagi ada di rumah, tapi kita tepuk tangan karena ini luar biasa sekali. Oke, sekarang aku mau masuk ke Mas Bagus nih. Mas Bagus sendiri, aku mau tanya sih, kalau menurut Mas Bagus sendiri, ini kan sudah berkarya dengan begitu baiknya, berkarya juga dengan begitu banyaknya. Amin. Kalau amin, aku setiap kali Mas Bagus ngomong amin, ya aku jadi ketawa. Tapi kalau menurut Mas Bagus sendiri, apa sih arti integritas dalam berkarya? Apakah berkarya harus memiliki sebuah integritas yang tinggi atau tidak? Kalau menurutku sih harus ya, karena kita kalau aku sudah memilih jalur itu ya kita harus ada integritasnya, harus sudut pandangnya tuh harus jelas gimana, karena kita bertanggung jawab dalam karya kita, kita harus mengeluarkan yang terbaik buat penggemar kita, fans kita gitu loh. Kita harus berguna buat orang banyak gitu loh. Jadi nggak sekedar hanya bikin karya yang asal-asalan aja gitu loh. Karena NTRL sendiri kan sudah, kalau dihitung sudah hampir 30 tahun dan kita memang harus Really 30 tahun? harus bikin sesuatu yang terus positif lah gitu loh. Ya udah cukup lah yang itunya udah cukup lah, masa-masa ininya udah cukup lah. Masa masih mau? Masih mau? Ya harus selalu dong. Mungkin kan bisa menciptakan bibit-bibit yang baru. Kalau aku yakin nih Mas Bagus pasti sudah work with harmony dong ya? Ya, pastinya. Pasti dong, as always. Dari hobi jadi itu sudah kayak. Kalau kata orang sekarang dari hobi jadi cuan. Jadi cuan. Ya. Hobi cuan kayaknya aduh itu enak banget ya. Hobi yang terbayarkan ya. Kayaknya hampir Terbayar semua tapi orang. main-main gitu. Main-main. Walaupun dulu pas mudanya nggak nyangka akan jadi begini. Pokoknya di kantor pun harus rasanya tuh main gitu ya. Ini adalah bagian dari work with harmony. Jadi kita harus bekerja memang sesuai dengan passion. Tapi kalaupun tidak, lagi-lagi ya teman-teman, kita peduli. Kita juga harus help each other, melihat dari sisi lain apakah manfaat yang kita dapatkan ketika kita bekerja. Nah kalau dari Mas Koko sendiri gimana nih? Integritas Mas, bekerja harus penuh dengan integritas. Iya, kalau bagi saya itu, ini juga saya tahunya terakhir-terakhir bahwa apa yang kita lakukan itu kadang diperhatikan orang. Jadi kalau kita melakukan hal baik walaupun tidak sadar diperhatikan orang itu, kita bisa jadi menginspirasi mereka. Gitu. Apapun itu sebenarnya, kalau kita berbuat baik dan berbuat jahat, orang akan melihat, oh bisa ya, oh boleh ya gitu. Nah, ketika kita melakukan hal baik, kita akan menginspirasi, memberikan manfaat, akan memberikan contoh baik buat yang lihat kita ya. Itu yang harus disadari setiap orang sih, karena dulu saya tuh suka yang tiba-tiba bisa marah ke supir angkot di tengah jalan ketika mereka ngaco gitu ya. Dan itu sering saya lakukan ketika membonceng anak dulu. Itu saya mikirnya dulu ya saya bergelora untuk memperbaiki sekitar gitu ya dengan idealisme. Cuma kemudian ada satu titik di mana saya mendengar dan melihat anak saya itu melakukan hal yang sama untuk
ke adiknya gitu. Oh ya? Ketika adiknya melakukan kesalahan gitu. Oh, I see. Itu yang jadi turning point saya untuk wah nggak bisa kayak gini terus. Nggak bisa merasa benar cuma kemudian dengan cara yang salah gitu. Itu yang kemudian saya langsung mundur banyak mundur, wah pokoknya mundur jauh lah untuk bisa tidak melakukan cara yang tidak benar gitu. Akhirnya udah sekarang lebih banyak udah lakukan yang benar, pasti ada yang memperhatikan dan pasti ada yang terinspirasi gitu. Kalau itu adalah yang baik, insya Allah kita dapat pahala yang auto pahala gitu ya. Karena kan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, betul. Jadi ya sekarang ya kalau melakukan sesuatu itu udah harus mikir gitu karena banyak orang yang melihat dan banyak orang yang memperhatikan. Banyak orang yang melihat dan memperhatikan. Iya. Memang anak itu adalah peniru terbaik. Peniru terbaik mereka. Siapa lagi yang dilihat? Siapa lagi yang dilihat? Iya, makanya itu aduh turning point banget buat saya itu. Tahu-tahu bisa ini nih siapa yang ngajarin? Iya, ngajarin. Kok tiba-tiba bisa? Oke deh, Mas Koko dan Mas Bagus, aku mau tanya nih, ada nggak sih tips dan juga trik nih ya untuk kawan aksi itu supaya kita tuh bisa merasakan yang namanya work with harmony? Gimana kita nih bisa merasakan yang namanya bekerja itu dengan harmoni, happy, seneng, gak mikirin mungkin capeknya, pokoknya lelah besok kerja lagi, semangat ya. Mau dari siapa dulu nih? Bebas. Dari Mas Bagus dulu? Boleh. Boleh nih kasih nih tipsnya nih ke kawan aksi dan termasuk aku ya. Oke, kalau aku sih pertama adalah cintai kerjaan kita. Itu dulu, kita cintain kerjaan kita. Habis itu kita harus melakukan sesuatu tuh yang jujur. Cintai ya. Cintai kerjaan kita. Dan kita harus jujur sama diri kita gitu loh. Dan ngerjain semuanya itu harus jujur dan bertanggung jawab. Terus ya kita mesti disiplin gitu loh. Jamnya kita kerja, kita bikin lagu ya harus ada deadline-nya tuh. Iya, gitu loh. iya. Jangan enggak sama sekali gitu. Dan kalau bisa ya bikin karya yang itu adalah kita. Oke, kita bisa terima banyak referensi musik segala macam masuk ke kita, tapi kita punya karya sendiri. Gitu. Harus ditanemin kayak gitu. Kita punya karya kita sendiri. Dan yang terakhir sih kalau menurut aku ya kita harus kasih vibes yang bagus ya, yang positif biar orang lain lihat. Oke lah, kita nggak bisa oh kamu harus gini enggak. Karena kita seniman ya kita lebih di lagu. Mudah-mudahan dengan lagu itu mereka dengar, oh ini bagus nih, ini ada bersinggungan dengan kita nih gitu. Lagunya, oh nih kena ke gua nih, kena ini oh nih liriknya seperti ini, oh ternyata ini kayak gitu kalau menurut aku ya. Wah, ini satu hal yang menarik ya, disiplin. Jadi siapa bilang kalau misalnya kerja sesuai hobi itu nggak disiplin? Harus disiplin. Harus. Bikin lagu aja harus ada timeline-nya kawan aksi ya. Jadi jangan mentang-mentang hobi, ya udah hari ini kerja besok nggak lupa, bye. Nggak boleh kayak gitu. Jadi ini harus di take note adalah disiplin itu penting sekali ya. Penting. Termasuk ketika jadwal manggung juga harus disiplin. Iya, kita harus bertanggung jawab. Besok manggung ya kita harus istirahat. Udah jam segini ini istirahat gitu. Selesai manggung, besok mau tur ke kota mana, ya paling ngobrol-ngobrol sebentar, ketemu fans, abis itu istirahat, udah cukup. Besok berangkat lagi. Lagi. Ini satu hal ya, jadi kita harus memberikan vibes yang baik. Impression atau impresi yang baik ke audiens yang melihat kita. Jadi ini merupakan sebuah pengaturan diri yang luar biasa, manajemen diri yang luar biasa, disiplin bertanggung jawab yang paling penting. Kalau semuanya terharmonisasi, maka pekerjaan kita ini juga pasti orang lain akan melihatnya puas, atau orang lain juga akan senang dengan apa yang sudah kita lakukan. Luar biasa sekali nih. Kalau dari Mas Koko sendiri nih, seperti apa nih tips triknya nih supaya kami ini bisa bekerja dengan work with harmony? Apa ya, konsisten kali ya. Karena sebuah usaha itu nggak semuanya instan gitu. Dan kadang ketika mereka zaman-zamannya series lagi di atas nih ya, orang lihat wah
edan ya serius bisa seperti itu, dan orang ngelihat bagus sekarang mungkin udah enak gitu. Perjalanan itu nggak ada yang gampang. Ya, gitu. betul. Dan proses itu tidak ada yang lurus aja itu, dan Ya, dan itu kalau kita nggak bisa ngejaga konsistensi ya nggak akan dapat apa-apa gitu. Dan kadang kalau kita konsisten, orang akan ngelihat dari apa yang kita lakukan itu gitu. Betul. Dan entah kenapa kalau saya mikir gini, ketika kita konsisten dan yang di atas tahu kita konsisten di situ, yang di atas tuh akan ngasih jalan kita untuk ke arah yang itu gitu. Karena kan banyak yang nanya, kok Kang bisa ke KPK sih? Nggak tahu, saya bilang. mungkin ada, kan saya tuh punya teori frekuensi. Oh, apa tuh? Ketika benda bergetar, dua ada benda nih, yang satu bergetar, walaupun tidak berdekatan, ketika dia bergetar dengan frekuensi yang sama, dia akan sama-sama bergetar. Jadi nggak harus ketemu gitu. Dia dimanapun kalau sama-sama bergetar, nah itu yang akan menjadi apa ya? Yang menjadi tuntunan kita ketika kita konsisten dengan frekuensi itu. Yang di atas akan membimbing kita di frekuensi yang itu juga nih gitu. Jadi kalau ditanya kenapa bisa KPK, ya mungkin karena idealisme saya dulu saya jaga, dan mungkin emang udah dididik sama orang tua untuk bisa disiplin segala macam, itu masuknya ke sini gitu. Kalau dipikir memang gak kepikir sih. Dari anak band, karena sempat jadi dosen juga, kemudian keluar, dan kemudian di lembaga yang persepsi orang itu cuma bisa nangkepin, padahal kita melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan gitu. Dan ini hal yang sangat saya syukurin banget gitu, bahwa saya berada di lembaga yang idealismenya bisa kejaga. Nah, semangat kebangsaannya juga bisa tetap dijaga, dan bermusiknya masih tetap bisa mempengaruhi lah. Jadi kalau di depan kepala dinas terus ada yang bilang, oh wah itu udah gampang banget tuh nembaknya gitu ya. Benar. Tapi ini satu hal yang seru nih Mas Koko. Tadi kan Mas Koko bilang ada sebuah frekuensi, ya kan? Jadi kalau aku perhatikan antara Mas Koko dulunya di Serius gitu ya, kiprahnya aktif sekali di Serius, sekarang di KPK. Ini sebenarnya frekuensi yang sama, hanya medianya yang berbeda. Kalau dulu fokusnya adalah di musik. Gimana caranya dari musik ini, dari lirik-lirik yang dibawakan, memberikan impact untuk masyarakat. Nah, kalau sekarang di KPK, sama. Tujuannya adalah untuk memberikan impact juga yang luar biasa untuk masyarakat. Tapi medianya berbeda. Insya Allah. Tapi by the way, kalau Sabtu Minggu masih ngeband nggak nih? Jadi sekarang itu nggak ngeband sih, cuma bikin musik aja. Jadi kan saya tuh punya channel YouTube, baru mulai lah di era pandemi gitu, karena mungkin di rumah gitu ya. Cuma pengalaman zaman magister dulu sempat bikin tugas pakai musik orang lain, diupload di YouTube, terus kena copyright gitu loh. Kena copyright, iya. Itu kayak yang takut banget gitu, karena takutnya dulu takut kena shoe segala macam. Akhirnya ya saya mikirnya kalau bikin YouTube pengen nggak kena copyright. Jadi bikin YouTube, tapi musiknya bikin sendiri, ya udah. Jadi setiap 1 minggu bikin musik semenitan, 30 detik, itu yang nanti di looping di video YouTube. Jadi itu ya dibuat begitu. Dan itu juga bisa membuat supaya nggak lupa aja sih, karena ngebandnya udah nggak pernah kan, udah nggak pernah latihan juga gitu. Walaupun di gigs tertentu dapat dan kita latihan ya, cuma ya kalau nggak dipakai ya takutnya hilang aja skillnya gitu. Dan itu juga sih, gitar di rumah takut disuruh jual aja. Aduh, disuruh jual, mau beli lagi, aduh ribet banget nih. Harus proposal dulu ke istri gitu ya. Mendingan pakai aja lah, biar kelihatan kepake itu gitar. Nambah udah nggak bisa ya. Nambah udah nggak bisa ya. Nggak mungkin. Nambah udah nggak bisa, jadi dijagain aja sebaik-baiknya gitu. Oke, ini menarik sekali ya Mas Koko dan juga Mas Bagus. Artinya di sini terjadi konsistensi ya. Konsistensi ini kan juga merupakan bagian dari nilai anti korupsi. Bahkan kita sendiri pun yang tadi aku bilang, kayak ada TikTokers atau selebgram naik sebentar, turun. Ya kan? Ini kan artinya tidak terciptanya konsistensi. Tapi biasanya penyakit kenapa tidak konsistensi itu satu,
Mager. Mager ini kayaknya penyakit semua orang ya. Nah, kalau misalnya dari Mas Bagus sendiri nih, supaya kita konsistensi untuk menciptakan sebuah karya nih ya. Tapi sebenarnya mager, apa sih hal yang bisa kita lakukan supaya mager ini bisa terhempas, supaya nggak mager lagi nih? Untungnya aku sekarang sudah di Bali, jadi lebih banyak waktu untuk bisa mengikis tuh si mager itu. Ya kalau kita mager ya tinggal ke pantai, lihat pantai, lihat pemandangan, ya kan, pilihan tepat, santai gitu. Ini antara mager dan healing. Healing juga. Everyday is healing. Namanya kan Bali. Oh, Bali. Banyak liburnya. Oh iya. Karena kan jadi. Abis itu aku pindah ke Bali lah. Biar banyak libur ya. Ya Mas, kita biasa Sabtu Minggu libur ke Bali, setiap hari libur. Oh gitu beli, oh gitu gak sih? Jadi itu ya, jadi berarti yang aku tangkap, misal nih kayak aku sendiri pengen konsisten untuk menjalankan sesuatu, tapi kan kerja ya, malas banget gitu ya. Jadi kita harus temuin satu hal yang bisa orang tuh bilangnya healing, dikit-dikit healing gitu ya. Maksudnya healing tuh liburan sebenarnya ya, dikit-dikit healing. Nah kalau tadi Mas Bagus sendiri, karena ya dekat Bali, buka pintu, cekrek, ada pantai deh, gitu nggak sih? Ya nggak jauh lah dari rumah aku, sekitar 16 sampai 17 menit gitu. Oke deh, oke kita mau ke pertanyaan dulu nih, Mas Koko dan Mas Bagus nih. Jadi ada pertanyaan nih dari kawan aksi, adakah korupsi di industri musik? Nah tips menghadapinya gimana? Jadi ada nggak sih? Ini berat nih. Ini berat nih. Kita bocorin dong kan nih. Itu dia. Soalnya teman-teman sendiri juga kebanyakan. Kawan-kawan mohon berikan waktu sejenak untuk para narasumber kita ini berpikir apakah harus dibocorkan atau tidak gitu ya. Aman nih kira-kira untuk dijawab? Aman ya. Oke, mau siapa dulu yang jawab atau aku yang Yang KPK dulu deh. Ya, Mas Koko karena dari KPK, tolong dijawab, adakah korupsi di industri musik dan tips menghadapinya ini gimana sih? Sebenarnya bukan industrinya ya, tapi lebih ke manusianya sih. Jadi ketika diberikan kepercayaan, mereka tidak amanah itu. Itu banyak yang banyak terjadi dilakukan oleh manajer, dilakukan oleh booking agent atau agregator sekarang ya, ketika misalnya gini, Bray, kita dapat job nih gitu, buat serius gitu. Rate kita segini ya gitu. Rate kita X misalnya. Terus dia menjual dengan tidak sepantasnya gitu. Itu sering terjadi. Atau bahkan misalnya gini, bro, kita dapat kerjaan cuma segini nih gitu. Dia bilangnya X gitu. Cuma ternyata dia dapat 3 kali X gitu. Bilang ke kitanya X gitu. Itu sering banget dulu, sering banget. Tapi bukan dari manajer kita ya. Manajer kita itu dulu manajer yang ya teman sepermainan, buka-bukaan segala macam lah. Semua rahasia kita tuh semua kita transparan lah dulu. Cuma kadang setelah era manajer yang dulu itu kadang ya kejadian. Bahkan dulu saya pernah kejadian gini. Ini saya baru tahu itu namanya di KPK itu namanya kickback. Jadi ada seseorang yang menjual kita ke sebuah event gitu. Terus dia bilang fee-nya X ya. Cuma dari X itu gue minta sesuatu ya gitu. Gede gitu. Kan ya yang namanya manajemen biasanya kan motong 10% gitu. Dia mintanya sampai 30-40% gitu. Cuma kita tanda tangannya sejumlah X. Oh, sejumlah X. Jadi kita misalkan dikasih 10 juta nih, kita tanda tangan 10 juta, padahal kita dapetnya cuma 5 juta. 5 jutanya buat dia. Itu di dalam dunia tindak pidana korupsi namanya kickback. Oh, ada istilahnya ya? Ada istilahnya, dan itu kadang menimpa mereka yang memang butuh duit gitu. Tapi kan kalau di dalam dunia band mungkin tidak ada yang mengaudit ya. Oke, lo dapat 5 juta, nggak ada yang mau mengaudit. Dapatnya 10 juta, 10 jutanya diapain aja gitu. Tapi kalau proyek kan itu beda ya. Kalau ada proyek seharga 10 juta, terus harus memberikan kualitas
selevel 10 juta. Dia cuma dapat 5 juta. Berarti kan dia harus membuat proyek itu sekualitas 10 juta dengan harga 5 juta kan pasti ada yang di-courting dong. Itu dalam dunia korupsi itu banyak terjadi seperti itu. Kalau dalam dunia band mungkin nggak terlalu berimpact banyak, cuma ya kesel dulu ketika zaman dimasuk KPK jadi ini orang kesel banget. Jadi dia minta kickback gitu. Kalau di dalam dunia band dulu mungkin bahasanya gitu ya? fee, tapi fee-nya nggak masuk akal gitu, berlebihan. Berlebihan, lebih gede. Itu yang dia bilang. Kan bisa aja dia tidak bilang gitu Betul. kan. Misalkan harusnya 2X, dia cuma bilang X gitu. Itu banyak sering terjadi. Itu banyak banget terjadi dan setelah Mas Koko masuk KPK langsung kepikir, oh ternyata ada istilahnya. Oh ternyata itu namanya korupsi loh. Nah kalau Mas Bagus sendiri gimana nih? Ya, kita sempat beberapa kali sih bersinggungan dengan hal-hal kayak gitu ya. Cuma kalau aku sendiri nanggepinnya, ya sudahlah. Buat aku, kalau orang dia berbuat yang nggak baik ke kita, pasti nanti dia akan dapat hasilnya juga nggak akan baik gitu. Aku lebih kayak gitu. Berapa tahun di Bali, Bli? Udah jadi orang Bali banget ya. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya? Percaya akan karma. Karma ya. Aku sih lebih gitu sih ya. Ya udahlah. Ya biarin aja, itu rezeki udah diatur lah di atas gitu loh. Jadi ya biarin aja lah gitu. Tapi kalau kita bisa sebelumnya kita bisa mengcounter itu ya bagus. Tapi kalau sudah kejadian ya mau diapain lagi gimana? gitu. Ya mau gimana? Ya udahlah, Ya, ikhlasin aja lah. Di dalam dunia band dulu ya udah, yang penting udah selesai, pokoknya dapat dan semuanya tahu gitu ya. Itu dulu Mas, seperti itu mah. Jadi dulu mungkin berpikirnya ya udah fee itu kan sesuatu hal yang biasa mungkin lumrah ya. Biasanya ya. Lumrah gitu ya. Tapi sesuatu yang biasa kalau dilakukan terus-menerus, ini kan sebenarnya dampaknya buruk, impactnya malah buruk dan ternyata tadi ada istilahnya dan ternyata itu bagian dari korupsi gitu ya. Iya. Ternyata berbeda dengan bisnis karena mungkin kita berpikir sebagian itu kan bisnis lah namanya fee dinaikin, tapi kan sebenarnya ada impact buruk yang terasa gitu ya. Ini sesuatu yang seru banget nih teman-teman. Jadi kita juga mungkin nggak hanya di dunia musik, tapi mungkin di berbagai industri ada hal-hal yang harus kita nih semakin sadari, semakin aware. Satu hal yang paling penting, nilai-nilai anti korupsi yang harus tertanam di benak kita yaitu bersikap adil. Karena kalau tadi aku dengar dari yang Mas Koko sampaikan, ini sebenarnya ada ketidakadilan di sini dan ini tidak sesuai dengan nilai anti korupsi gitu, tidak sesuai dengan nilai anti korupsi yang memang seharusnya ada di dalam benak seseorang. Kurang lebih seperti itu, betul ya Mas Koko dan Mas Bagus. Ini kenapa pindah kalau boleh tahu? Pengen tahu sedikit boleh ya teman-temannya sedikit ya? Aku pindah ke Bali sebenarnya buat anak-anak sih. Aku ngeliat di Jakarta putarannya ini banget, keras banget gitu loh. Aku mikir anak-anak makin lama makin gede dan anakku 2 laki-laki. Aku takut nanti mereka tawuran atau geng motor atau ada begal atau segala macam. Udah pindah ke Bali aja deh. Gitu. Oh, jadi pindah ke Bali ini atas dasar anak-anak karena sudah melihat ada kecrowditan ya, sudah penuh atau sumek gitu ya. Akhirnya ya udahlah pindah ke Bali biar kalau mau healing gampang. Tinggal ke pantai aja. Lebih tenang juga. Lebih tenang. Lebih adem. Nilai budayanya juga makin masih tetap tertancap dengan baik ya. Betul. Di sini kawan aksi ada yang dari Bali nggak? Kalau ada yang dari siapa tahu mau traktirin, Mas Koko kita mau ke Bali kapan? Mas Bagus ya. Iya. Biar kita juga kerasa healingnya, biar kita selalu bisa bekerja work with harmoni. Dan juga untuk kawan aksi yang mau bertanya silahkan langsung ya di kolom komentar karena kita masih punya waktu nih untuk bertanya dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa tentunya hari ini. Oke deh, kita mau balik lagi nih ke work with harmoni. Tadi kita udah ngomong nih gimana sih tips and triknya supaya kita bisa work with harmoni, tapi sayangnya tidak dirasakan oleh semua pihak. Nah, ada nggak sih dampak negatif ya yang menurut Mas Bagus ataupun Mas Koko lihat nih pada kita, para pemuda ataupun masyarakat yang bekerja tapi tanpa adanya work with harmony? Boleh dari Mas Koko dulu silakan. Kan work with harmony itu sebenarnya kita bisa membangun
energi positif di pekerjaan kita ya. Kalau energinya sebaliknya negatif itu kita akan merasa nggak cocok nih, cuma mungkin kreditan banyak gitu ya, tunggangan tanggung jawab ke keluarga juga besar gitu, sehingga dia memaksakan diri untuk bekerja di lingkungan yang sebenarnya nggak fit buat dia gitu. Jadi ya itu kalau tidak bisa diantisipasi ya, jadi energi negatif terus, dan itu bahaya buat kita sebenarnya gitu. Cuma kan mencari energi negatif itu sebenarnya ya kalau kayak Bagus mungkin bisa pindah ke Bali gitu. Kalau saya itu dari dulu itu megang gitar itu udah bisa menghilangkan banyak energi negatif sebenarnya. Dan kebetulan di rumah itu punya ruang kecil yang bisa me time gitu ya, segala macam dimainkan gitu. Itu dalam upaya kalau kita punya energi negatif di tempat kerja itu bisa terkikis dengan energi positif yang kita ciptakan. Jadi ya sarannya sih ya memang harus cari energi positifnya sih. Salah satunya tadi kalau kita berpikir bahwa kalau kita punya manfaat untuk orang lain, atau enggak gini deh, kalau kita kerja walaupun susah tapi adik kita bisa sekolah, ibu kita bisa belanja dengan cukup, atau bisa berobat dengan amit-amit ya kalau mudah-mudahan semuanya sehat. Tapi karena kalau sakit juga kita nggak tahu, tapi begitu sakit kita juga bisa berobat dengan biaya yang cukup. Itu kan hal yang patut kita syukurin gitu, dan itu tuh sebenarnya healing setiap orang gitu. Ketika kita bisa merasakan manfaat itu. Dan yang satu lagi, di era saya sekarang ini itu bisa ada fans yang ngomong, "Kang, terima kasih ya sudah jadi inspirasi saya." Wow, emang saya ngapain gitu. Jadi ternyata banyak yang tidak melihat musiknya sebenarnya, tapi melihat kelakuan kita gitu. Jadi series itu dulu sempat dikenal dengan band yang nggak pernah nongkrong, nggak Candi dulu tuh nggak ngerokok kan, jadi sehat banget gitu. Jadi banyak orang yang melihat bahwa series itu band yang sehat gitu, dan itu menjadi inspirasi banyak orang. Dan itu baru terakhir tahu gitu ketika di YouTube mereka menemukan channel saya dan mereka berbicara, "Kang, terima kasih ya begini." Wah, ternyata masih punya manfaat buat orang lain gitu. Oh, itu rasanya sejuta banget itu. Rasanya sejuk banget ya. Ada angin tiba-tiba sepoi-sepoi. AC-nya sebelah. AC ternyata Gede lagi. Ada AC sebelah sini ya. Tapi kalau yang aku tangkap dampak negatifnya adalah pasti kita not happy. Tapi satu hal yang paling penting teman-teman, setiap orang itu kan punya me time. Tadi kalau Mas Koko sendiri me time-nya adalah masuk ke dalam ruangan kecil, ambilkan gitar, dreng. Itu adalah me time. Segala energi negatif terhempas, masuklah energi positif yang akhirnya setelah keluar dari ruangan tersebut, everything gonna be alright. Kalau dari Mas Bagus sendiri gimana nih? Ada nggak sih dampak negatif kalau misalnya kita nih nggak work with harmony? Kalau dari aku sih, aku sekarang sih lebih mempelajari, aku terima aja dan aku ikhlasin gitu, aku syukurin gitu. Duh. Jadi semua itu udah diatur gitu loh. Jadi ya buat apa aku keluh kesah, aku ini, karena itu pasti nanti ada waktunya yang kita akan bahagia atau happy pada saat yang kita nggak duga gitu loh. Seperti yang tadi Mas Koko bilang, atau ada fans yang bilang, "Wah, gue terinspirasi nih sama ini loh, gini. Lagu yang mana ya? Lirik yang mana Lirik ya? yang mana ya? Nonton konser yang mana? Ngerasa dapat vibes yang bagus gitu dari misalnya lirik atau lagu ini, atau pokoknya dari tampilan kita menghibur orang atau apa. Aku kan suka di IG tuh yang hal-hal yang lucu-lucu gitu. Jadi ya aku ya ngerasa ya
Aku syukurin aja, nikmatin aja gitu loh, gitu. Ikhlasin aja gitu. Waduh, aku dengernya merinding. Ini ada satu pointing juga. Deket AC kamu jadi merinding. Aduh, Mas Bagus, ini aku beneran merinding. Satu hal nih yang aku tangkap ya, artinya berserah, Ya. bersyukur, Ya. berserah, mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Ya. Tuhan. Ya, artinya dampak negatif itu tidak mungkin tidak pernah ada. Ya. Bekerja dimanapun, kita berkegiatan dimanapun, kadangkala hal negatif ini kita nggak bisa halangi. Betul. Tapi dengan kita bersyukur, dengan kita melihat adakah manfaat yang dirasakan oleh orang lain dari apa yang kita lakukan, ini bisa menjadi salah satu angin segar. Ya, kalau kata orang nih, apalagi mungkin yang sudah punya anak, capek di kantor, capek kerja, tiba-tiba ke rumah, papa, bapak, wah rasanya hempas semua energi Hilang negatif, semua. hilang semua energi negatif, rasanya tuh udah nggak ada. Itu satu poin yang sangat penting sekali tentunya ya. Betul. Itu healingnya. Healing. Ya jadi pengen punya anak. Nikah belum, soalnya jangan punya anak dulu ya. Nikah dulu baru punya anak. Ada yang curcol, ada yang curcol. Tapi Mas Bagus dan juga Mas Koko ini kan sudah konsistensi nih ya, sudah konsisten sekali. Kemudian juga sudah menerapkan nilai-nilai anti korupsi di dalam diri nih. Kalau aku boleh tahu nextnya nih, ke depannya mau kayak gimana sih? Kayak ini Mas Koko sudah ada di KPK. Setelah di KPK ini 5 tahun ke depan ini ada tujuan apa atau apa yang mau diharapkan? Dan juga Mas Bagus sendiri tentunya sudah pindah ya kan ke Bali. Aku pengen penasaran nih, pindah ke Bali selain karena anak-anak ada tujuan lain atau enggak ya? Sebenarnya pengen nanya nih nanti ya. Kita ke Mas Koko dulu ya. Apakah in the future nih 5 tahun lagi nih ada satu hal yang mau diharapkan atau tujuan nggak sih kira-kira? Tujuan sebenarnya sekarang itu udah dikasih segalanya sebenarnya. Cuma tinggal bisa menjaga itu dan mensyukuri itu sih. Ini menarik apa yang dikatakan Bagus ya, bahwa ketika kita bisa mensyukuri, insya Allah rezekinya terus ditambah gitu. Karena berapapun yang kita dapat, kalau kita merasa kesulitan itu akan kurang terus rasanya gitu. Tapi berapapun yang kita dapat, kalau kita merasa berlebih gitu, bersyukur, insya Allah akan ditambah terus gitu. Ya sekarang sih intinya cuma pengen happy aja sih, sehat, karena kebetulan saya udah merasakan kena COVID 3 kali juga. 3 kali? Sama dong kita. Doktoral kita berarti ya. Nah, Dan itu ngerasain banget, kesehatan itu adalah harta rezeki yang paling berharga banget untuk sekarang. Dan ketika kita ada di rumah isolasi diri, nggak boleh ketemu istri, nggak perlu anak, itu hal yang itu bikin stres banget gitu. Kita ngelihat istri, kita mendengar istri sama anak di rumah, tapi kita nggak bisa keluar gitu kan hal yang sangat menyakitkan gitu. Selain penyakitnya itu sendiri ya. Jadi sekarang ya udah, pokoknya sebisa mungkin cari energi positif dan sebisa mungkin bahagia, dan ya berdoa supaya bisa supaya selalu sehat aja sih, karena kalau kita sehat kita bisa terus menginspirasi. Kalau kita sehat kita bisa terus berkarya, kalau kita sehat kita bisa terus bersama dengan orang-orang tercinta di sekitar kita. wow, luar biasa. Aku pikir tuh jawabannya akan diplomatis loh. Aku pikir tuh bakal diplomatis loh sih. Ternyata ini satu hal yang kadang terlupa. Sehat ini rezeki yang tidak terhingga. Benar. Sehat ini yang nggak terhingga ya. Kita capek-capek cari rezeki, kalau misalnya sakit ya semuanya. Ya kita cari uang buat apa gitu loh. Kalau akhirnya habis buat dokter buat apa gitu loh. Capek-capek. Capek-capek ya buat berobat. Dokter dong ya. Beruntung. Jadi kalau dari Mas Koko sendiri berarti 5 tahun mendatang itu bukan cita-cita ya, tapi harapannya adalah selalu ingin sehat. Karena sehat adalah kunci dari bisa terus beraktivitas, kunci bisa terus menebarkan banyak inspirasi untuk lingkungan terdekat, yang pasti adalah untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Karena kan tugas Mas Koko sendiri kan ini sudah di masyarakat ya. Jadi tolong dibantu masyarakat. Kalau dari Mas Bagus sendiri nih, 5 tahun mendatang nih, di Bali mau buka apa? Enggak. Di Bali mau ngapain? Atau mau pindah lagi?
Kalau aku sih 5 tahun mendatang, ya insya Allah hampir sama kayak yang tadi Mas Koko harapkan, sehat, dikasih sehat terus, supaya bisa ngelihat anak-anak tumbuh, mereka kuliah, atau mereka tumbuhnya lebih seperti apa gitu. Udah lebih ke itu sih aku sih, udah ya yang dibilang tadi, ya kita udah mencapai titik yang kita udah ya bukan mapan sih enggak ya, tapi udah cukup lah buat kita, udah cukup lah, udah kita dapat gitu. Mau apa lagi gitu loh ya. Sekarang tinggal anak-anak lah gitu. Kalau bisa kita ajarin mereka ya yang baik-baik gitu loh. Jadi ya biar mereka juga nanti akan petik hasilnya gitu. Akan petik hasilnya. Jadi pada akhirnya in the end of the day kita akan merasa bahwa segala sesuatunya itu cukup. Betul ya? Pada akhirnya kita akan merasa sesuatu itu cukup, yang kita harapkan bukan hanya lagi materi, dan materi. Tapi rasa bahagia, ini kok jadi sedih ya by the way? Rasa bahagia. Jadi ini momen rasa bahagia, rasa sedih loh, kok aku apa ini? Silakan. Kawan aksi, tunggu dulu ya, kita masih ngobrol. Oh iya, by the way kalian ada kawan aksi yang mau sharing time juga ya? Nanti kita akan kasih kesempatan nih untuk kawan aksi yang mau sharing time juga dengan para speaker kita, itu boleh banget. Aku lanjutin dulu nih yang tadi ya, artinya sampai pada akhirnya di satu titik kita ingin merasakan kehidupan yang tenang, yang nyaman, yang bahagia, yang nggak selalu terpaku terhadap materi. Dan Mungkin bahagia dulu ya? tuh simple loh. Oh gimana tuh Mas Koko? Simple. Mas Koko dan Mas Agus gimana nih bahagia? Kita nggak perlu terlalu, kita udah ngelihat pagi-pagi ngelihat anak-anak bangun, Pak, Bu, itu udah kebahagiaan kalau menurut aku gitu. Bisa say hello, bisa ketemu mereka, bisa antar mereka ke sekolah, bisa jemput, itu bener tuh, itu waktu yang priceless tuh ya. Gitu. Aduh, priceless. Mas Koko juga melakukan hal itu pagi-pagi? Cuma mungkin di kehidupan di timeline sebelumnya, mengantar anak sekolah itu udah jadi keseharian dulu, karena dulu saya tuh bisa ngatur jam ngajar saya untuk bisa pagi ngantar anak sekolah dulu gitu. Itu saya dulu udah puas banget gitu, udah puas banget. Dan sekarang itu justru anak-anak saya itu udah yang satu kuliah, yang satu jadi OSIS gitu, yang ketemu juga susah gitu. Dan kebetulan saya juga kerja 8 sampai 5 gitu, dan cuma karena dulu sudah dapat semuanya, dan kebetulan sekarang itu saya hidup di mana hal-hal yang saya sukai itu ada di samping saya semua gitu. Zaman kecil suka naik kereta, kejar-kejaran sama masinis di kereta. Oh ya? Suka bangun sepeda, bikin sepeda gitu, kemana-mana di sepeda. Terus pokoknya suka jalan kaki kemana-mana, explore kemana-mana gitu. Dan suka musik. Semuanya itu bisa deket dengan saya. Saya sekarang bisa ngantor dengan naik kereta, karena rumah dan kantor ada di jalur kereta. Itu bahagianya minta ampun gitu. Wow. Jadi setiap naik kereta tuh happy, karena inget zaman kecil ketika, kan dulu kalau zaman kecil kalau ngeliat kereta bahagia, naik di kereta juga bahagia kan. Dan sekarang bisa goes lagi. Goes itu juga satu hal yang cukup ajaib. Jadi ketika kita goes itu, ingatan langsung kembali ke masa kecil di mana dulu happy gitu, nggak pernah mikirin matematik, nggak pernah mikirin utang, nggak pernah mikirin gajian kapan gitu ya. Itu happy banget, dan semua sekarang ada di situ, dan sekarang udah yang bisa ngobrol sama anak-anak walaupun anak-anak nggak ada di rumah ya. Cuma anak yang kedua, tapi yang satu kan kuliah. Tapi dengan digital itu kita udah yang bisa video call, semua pokoknya udah kalau disyukurin itu menjadi hal yang udahlah alhamdulillah banget gitu, udah dikasih semua gitu. Dan ya itulah sudah cukup lah gitu, udah sangat cukup gitu sekarang tuh benar-benar yang betul. Berarti naik sepeda Oh iya banget. Oh, hutang apa itu? Apa matematika? Oh, nggak tahu.
Ternyata itu keterbahagiaan sendiri ya. Tadi kalau Mas Koko jadi angker atau anak kereta biasa. Welcome to angker. Rocker. Rombongan kereta. Oh iya, rombongan kereta. Ayo. Rocker gitu. Ini istilah baru kawan aksi, tenang. Angker, kita sudah punya istilah baru yaitu rocker ya, rombongan kereta. Rombongan kereta ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Tadi kebahagiaan, ketenangan, itu yang patut dirasakan. Tadi kalau Mas Koko sendiri, jadi anak kereta aja bahagia banget, geng. Jadi buat kita yang dumpel-dumpelan di kereta, coba rasakan rasa bahagianya. Oke deh, by the way ini katanya ada pertanyaan dari kawan aksi. Iya, kita coba recheck mana pertanyaan dari kawan aksi. Oke, ya ini pertanyaannya luar biasa sekali nih ya, akan ditanyakan kepada narasumber kita. Oke, ini pertanyaannya dari siapakah? Dari Fitri ya. Oke. Wah, ini di email ya. Oke, jadi ini pertanyaan dari kawan aksi, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan work with harmony, ya kan? Dan juga nilai anti korupsi yang saat ini sedang kita gongkan, kita dorong. Yeah. Oke, jadi ini dia pertanyaannya dari Mbak Fitri ya. Halo Mbak Fitri, mungkin Mbak Fitri nonton? Halo Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Mana kamera? Oh, yang depan. Mau ke Bali? Mas Bagus, Mbak Fitri mau ke Bali katanya. Oh, silakan. Oke, pertanyaannya adalah gimana sih cara mengatasi agar tidak terjadi korupsi dalam pembayaran royalti lagu dan musik di dunia musik tanah air khususnya Indonesia. Wah, ini menarik nih. Berat nih. Wah, ini berat nih. Gimana nih? Ini kan tadi kalau tadi pertanyaannya adalah terkait dengan ada atau enggak sih korupsi yang terjadi di lingkungan musik. Nah, kalau ini lebih spesifik lagi nih terkait dengan royalti. Iya. Nah, mungkin sebelum bahas nih terkait dengan royalti, mungkin teman-teman juga atau kawan aksi ada yang belum paham terkait dengan royalti lagu. Dari Mas Bagus mungkin boleh diceritakan royalti lagu ini maksudnya seperti apa sih Mas Bagus? Jadi kalau seseorang membawakan lagu orang lain, itu dia harus membayar royaltinya. Gitu. Entah itu band itu main di kafe, restoran, atau hotel, tapi dia membawakan lagu orang lain, dia harus membayar royaltinya. Oh, I see. Jadi setiap kali ada yang membawakan lagu, entah itu misalnya ada artis tapi bawakan lagu orang lain, atau mungkin misalnya musisi yang lagi tampil di kafe atau di stage bawain lagu orang lain itu. Oh ya, di kawinan pun juga Harus bayar royalti. Harus. Seharusnya ya. Seharusnya ya. Seharusnya seperti itu. Tapi kayaknya ini banyak terlupakan nggak sih, Mas? Ya karena industri musik sendiri bukan asalnya dari kita, gitu loh. Bukan dari kita ya. Tapi biasanya ada nggak sih, terjadi nggak sih korupsi-korupsi ini ya terkait dengan royalti lagu? Atau kalau mungkin nggak korupsi atau ada mungkin ketidaksesuaian yang harusnya terjadi, tapi ya karena tidak disiplin atau tidak mengikuti aturan, ya terjadilah sesuatu yang harusnya tuh enggak gitu. Untungnya sih sekarang ada banyak yang sudah paham ya bahwa itu kan karya cipta itu kan nggak keluar begitu saja gitu loh kan. Jadi kita menanamkan kalau karya cipta itu ya harus dibayar. Intinya kan kita berkarya, kalau kamu berkarya terus lagu kamu dibawain orang lain terus untuk kepentingannya dia gitu kan, seperti apa gitu loh, dibalik aja gitu loh, perasaan kamu seperti apa. Kalau kamunya ikhlas ya nggak apa-apa, kalau kamunya paling nggak adalah sedikit untuk itu ya mau nggak mau harus seperti itu gitu loh. Jadi sekarang aturannya ini semakin terproteksi ya. Iya. Kalau dulu itu terproteksi juga atau baru-baru sekarang ini Mas terproteksinya? Dulu sudah terproteksi, cuman mungkin ya kita nggak tahu ya ada apa di belakangnya. Transparan ya. Kalau sekarang mungkin dengan media digital itu kita tahu. Ya. Misalkan gini, lagunya netral, NTRL ya. NTRL ya. Lagunya serius ketika dimainin sama orang, terus terdeteksi sama algoritma YouTube. Ini copyright. Copyright, Karena yes, copyright. Sebenarnya YouTube tidak men-take down video itu, tapi
copyright video itu ketika nanti dimonetize itu masuknya ke artisnya. benar. Kalau di era sekarang mungkin bisa setransparan itu. Berapa video yang sudah menggunakan lagu itu dan kita dapatnya berapa itu bisa setransparan itu. Cuma kan kalau dulu enggak. penjualan kaset itu yang realnya berapa kita nggak tahu. Oh iya nggak tahu ya. Dibilang aja lakunya sekian, tapi di belakangnya kita nggak tahu. belum yang bajakan ya. Yang bajakan itu kan yang MP3. Yang MP3 itu. MP3, Wah, itu kita istilahnya kita udah jungkir balik bikin karya, tiba-tiba dinikmati tanpa memberikan apresiasi lah buat kita. Itu rasanya sakit banget itu sebenarnya. Wow, ini pertanyaannya tadi kebetulan bukan dari Kak Fitri ya, tapi dari Kak Yohana ya. Halo Kak Yohana. Halo Kak Yohana. Pokoknya Kak Yohana kalau mau ke Bali nanti berangkat sendiri maksudnya. Berangkat sendiri ya. Berangkat sendiri ya. Peak season sih mahal nanti. Jadi kalau sekarang ini karena adanya digitalisasi, karena tadi pertumbuhan, perkembangan dunia digital ini semakin meningkat. Ini menjadi salah satu poin yang plus atau poin yang positif, termasuk untuk para musisi. Yang dulu kita nggak tahu lagu kita dibawain oleh siapa, bahkan pendapatannya berapapun kita nggak tahu. Tapi sekarang salah satunya di YouTube gitu ya, ada sistem yang tadi copyright. Jadi kalau misalnya di video aku ada lagunya serius atau misalnya ada lagunya NTRL ya, masuk gitu kan, nggak kemonetize untuk aku sendiri ya. Jadi ini sesuatu hal yang menarik banget. Wah, ini luar biasa ya. Untuk pertanyaan Kak Fitri, Yohana apa? Yohana, oh tadi Yohana. Kak Fitri mau jadi ditanya? Dijawab, oh didadahin aja katanya. Kak Fitri cukup ya didadahkan gitu. Tapi tenang Kak Fitri kalau mau ke Bali. Nanti aja Januari atau Februari ya, agak lebih. Peak seasonnya udah set sekarang tiketnya ya. Tiketnya lagi naik. Tapi hari ini tuh seru banget loh. Aku dapetin banyak edukasi yang baik gitu ya, edukasi yang baru dan energi positif yang baru. Aku langsung kepikir nih, kayaknya biasa kita kerja gitu, kadang capek gitu, capek banget, besok mau resign gitu kan. Tapi ternyata kalau misalnya kita melihat bahwa ada manfaat yang penting, itu rasanya energi itu terhempas. Ya, ini satu hal juga yang paling penting ya kawan aksi. Kita masih muda, jangan pernah berhenti untuk berusaha, bercita-cita melakukan sesuatu yang terbaik. Karena in the end of the day, pada akhirnya kita ini akan mencari bukan lagi materi, tapi ketenangan, kebahagiaan. Tadi sesuai sama yang Mas Koko dan Mas Bagus juga sampaikan. Karena kayaknya kita udah ya, materi kayak kita udah cukup gitu ya. Tapi ini adalah rasa ketenangan, rasa kebahagiaan yang saat ini kita cari. Ini sesuatu yang juga poin penting. Dan tadi ya teman-teman, balik lagi ke work with harmony. Jadi apapun pekerjaannya, ketika kita melihat sesuatu yang positif dari pekerjaan tersebut, kita melakukannya juga dengan bertanggung jawab, dengan mandiri, dengan disiplin, ini akan menjadi salah satu energi yang baru. Dan saat ini kan digitalisasi ini kan sangat memuncak, tidak bisa dikendalikan. Mau nggak mau kita yang harus mengikuti arus. Suka nggak suka kita yang harus mengikuti arus gitu ya. Dan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Apalagi mungkin di sini ada kawan aksi gitu ya, yang suka juga di genre musik, mau jadi seperti Mas Bagus, Mas Koko. Kalau Mas Koko mau di musisi atau mau di KPK nih? Kalau di KPK harus magister dulu ya, Mas Koko ya? Iya. Enggak sih, ada bukan. Sekarang kan udah ASN ya, jadi udah tergantung levelnya nanti mau kemana. Oh, oke. Jadi nggak magister nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa ya. Di sini dibuka sedikit aja Mas Koko ya. Nanti kalau mau buka banyak langsung follow, bukan follow tapi subscribe channel YouTube-nya Mas Koko. Oke deh, Mas Koko ternyata waktu tuh udah ini ya, cepet banget ya. Nggak terasa ya. Nggak terasa banget. Aku masih pengen ngobrol banyak banget, tapi sayangnya pertemuan kita sudah harus berakhir. Tapi boleh nih, aku mau minta closing statement dulu nih dari Mas Bagus dan juga Mas Koko, sesuai dengan tema kita di episode 8 ini terkait dengan work with harmoni dari segala macam yang tadi sudah kita bicarakan. Mau dari Mas Koko dulu atau Mas Bagus dulu? Terserah.
Terserah aku. Mas Ega yang mau. Aduh, siapa ya? Aku bingung. Aduh, memilih di antara kedua pilihan ya, sangat berat. Akhirnya aku mau deh dari Mas Bagus dulu. Ya. Silakan. Kalau aku sih work with harmony ya kita berusaha ya seperti tadi aku bilang, cintailah kerjaan kita, maka semuanya akan jadi berharmonisasi ya gitu. Dan syukuri apa yang udah kamu dapetin hari ini, kapanpun itu, sekecil apapun, sebesar apapun, syukurin aja gitu. Nikmatin, syukurin, udah itu. Buat aku itu. Syukurin dan nikmati apapun yang didapatkan hari ini. Iya. Tenang banget rasanya dengernya ya. Serasa lagi di pantai. Dan kalau emang bukan rezeki kita, ikhlasin aja. Gitu. rezeki Semua akan diganti kok. Semua Yang ada lebih waktu. baik maksudnya. Oke, jadi semuanya akan dibalas dan ada waktunya, Waktunya ya. pasti ada. Karena kan berputar. Oke, kalau dari Mas Koko sendiri silakan. Kalau dari saya mungkin ya dari semua pekerjaan kita pasti ada negatif dan positifnya. Tinggal kita cari gimana yang positifnya gitu ya. Bagaimana itu bisa bermanfaat untuk orang sekitar kita. Kalaupun sekecil-kecilnya untuk kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai di rumah gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan di kerjaan kemudian kita merasa capek, merasa ditindas itu, ya kalau mau diikhlaskan itu sebagai perjuangan, ya perjuangan itu nggak ada yang membohongi. Perjuangan itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Cuma emang perjuangan itu nggak ada yang mudah, itu aja sih. Dan kalau itu kita bisa konsisten, mudah-mudahan kita bisa di titik dimana kita merasakan itu sebagai hal yang bahagia lah istilahnya ya, yang baik gitu. Wow. Mau ini Kita tuh siapa sih? ini kayaknya kita lagi motivasional deh. Jadi ini yang seru ya, teman-teman. Ini mohon izin, aku karena di sini aku sebagai MC jadi harus menyimpulkan ya. Sudah tugas negara. Ini satu hal yang paling penting ya teman-teman, bahwa work with harmony itu bisa tercipta dari diri kita sendiri. Ya, karena kita mau melakukan sesuatu itu ya harus dari diri kita sendiri. Kita nggak mungkin nungguin orang lain untuk menggerakkan hati kita atau menggerakkan diri kita. Tapi satu hal yang paling penting, ini juga berkaitan dengan nilai anti korupsi, bahwa kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, pemuda yang masih berjuang, itu jangan melupakan nilai-nilai penting ini, atau yang bisa kita singkat dengan Jumat bersepeda kakak. Ini yang paling penting teman-teman. Kita harus menjadi seorang pribadi yang jujur dimanapun kita berada, menjadi seseorang yang mandiri ya dimanapun kita berada, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab. Bahkan menjadi seorang musisi pun ya, menjadi seorang artis pun yang ditunggu-tunggu pun harus tetap bertanggung jawab, karena ini akan berpengaruh terhadap eksistensi kita dan kepuasan orang yang melihat kita. Dan yang paling penting adalah berani mencoba. Ya, karena aku yakin Mas Koko dan Mas Bagus nggak mungkin nggak berani sebelumnya, karena keberanian itu timbul pada akhirnya tercipta sebuah niat, dan bisalah duduk di sini memberikan insight yang luar biasa kepada kita semua. Dan yang paling penting juga selalu sederhana, down to earth ya, itu yang paling penting. Peduli, jangan lupa, karena kita bekerja nggak sendirian. Selalu bersama, dengan siapapun kita selalu bersama, itu yang paling penting. Dan juga jangan lupa disiplin dan juga kerja keras. Buat kawan aksi semuanya, disiplin, adil, kerja keras adalah satu poin yang penting untuk kita bisa menciptakan yang namanya work with harmony. Dan terima kasih sekali untuk narasumber kita yang luar biasa. Boleh dong kita kasih tepuk tangan. Udah diundang. Sama-sama, makasih banyak. Tapi kawan aksi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita masih ada games yang menarik ya, dan juga ada hadiah yang luar biasa yang tentunya nanti akan kita bagikan. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk mengunjungi kahoot.it ya, karena di sini akan ada games-games menarik, ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya kita akan membagikan 20 hadiah atau 20 merchandise yang akan kita kirim ke para kawan aksi. Oke, kita akan rehat mungkin sejenak ya, setelah itu kita akan bertemu dalam sesi games ini. Oke.
Oke, sebelumnya aku mau jelasin sedikit ya. Silakan untuk langsung kunjungi kahoot.it untuk kuisnya. Jangan lupa masukkan juga ID-nya, yaitu 5731949. Oke, aku masih mencari nih, masih menunggu waiting for player-nya. Yuk, silakan masuk ke Kahoot, kemudian lihat pinnya. Oke, ini sudah ada Jessica Indah. Wow. Oke, kita masih tunggu Elia Lukman. Oke. Iya, siapa lagi? Oh, ini udah banyak nih yang datang. Hadiahnya 20 ya. Jadi kalau bisa yang main juga ikutan banyak. Oke, silakan untuk masuk ya ke Kahoot. Wah, ini sudah banyak kawan aksi ya yang mulai masuk ya. Jangan lupa dimasukkan PIN-nya kawan aksi di 5371949. Oke, untuk kawan aksi yang masih di Zoom bisa langsung gabung ke kuisnya ya. Bisa langsung ke kahoot.id. Kemudian juga jangan lupa untuk masukkan PIN-nya di 5371949. Kita masih tunggu dulu nih ya. Kita masih tunggu kawan-kawan masuk. Sudah ada berapa nih? Kita intip ya. 70 orang yang masuk. Oke. Kita masih tunggu 3 menit lagi ya. Oke, ini udah makin banyak nih kawan aksi yang tentunya sudah masuk ke Kahoot. Oke, sudah ada berapa? Sudah ada sekitar 80-an lebih. Yuk, langsung segera bergabung ke kahoot.it. Kita masih tunggu sekitar 2 menit lagi ya buat teman-teman bisa dapetin goodies. Ada 20 goodies. Oke, kita masih tunggu. Ayo cepetan masuk ya. Sebelum waktunya habis dan kita mulai sesi kuisnya ya. Yuk langsung masuk ke kahoot.id. Oke, kita masih menunggu. Sudah ada sekitar 90 orang yang bergabung ya. Buat kawan aksi yang masih ada di Zoom, langsung bergabung ke kahoot.it. Jangan lupa untuk masukkan PIN-nya di 5371949. Oke, masih 2 menit lagi ya. Kita masih menunggu 2 menit lagi. Buat teman-teman yang sudah bergabung di kahoot.it, tahan sejenak ya, 2 menit lagi kita mulai, oke? Tahan sejenak, 2 menit lagi kita mulai. Kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung dan ikutan kuis bareng sama kita ya. Oke, sudah ada 100 lebih yang bergabung. Ya buat teman-teman yang masih di Zoom, ayo langsung bergabung ke kahoot.it. Jangan lupa masukkan PIN-nya di 5371949. Kita masih tunggu teman-teman untuk mengikuti kuis bersama dengan kita. Karena akan ada 20 goodies yang akan kita bagikan untuk 20 ranking. Oke, 1 minute. 1 menit lagi, yuk buruan.
Sudah berapa yang tergabung? Oh, sudah 108. Yes. Semakin lama semakin meningkat. Sudah lebih dari 110 yang tergabung. 1 menit lagi nih, ayo kawan aksi segera bergabung ke Kahoot.id. Jangan lupa untuk masukkan pinnya di 5371949. Oke, sebentar lagi. Ayo cepetan masuk, cepetan masuk. Oke, aku hitung mundur ya semuanya ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So guys, are you ready for the games? Ready? Okay, this is first question. Langsung dijawab yuk. Ketika kamu ingin memberdayakan hobi menjadi sebuah profesi, yang harus kamu lakukan apa? 1. Mengikuti teman yang sudah sukses menjalani profesinya. Kemudian atau cukup memohon dukungan modal dari orang tua. Atau nekat membuat bisnis dengan modal besar dari hobi yang disukai. Atau yang terakhir, konsisten untuk kerja keras. Yuk, segera langsung dijawab ya. Time's up! Oke, ini sudah terlihat ya, ada 106 yang benar. Selamat kepada Evlio Sinta. Oke, this is the second question. And the second question is, banyak orang yang mengkonversi hobi menjadi profesi. Bila ingin menjalankan hal serupa dan mencapai sukses, kita harus yang pertama, melakukan riset kompetitor dan menciptakan karakter unik agar disukai audiens. Yang kedua, menjatuhkan kompetitor dengan mengundang buzzer. Yang ketiga, yaitu menjalani hobi yang jarang disukai orang banyak. Dan yang ketiga, berusaha lebih keras. Oke, sudah ada 79 orang yang menjawab dengan benar. Kita lihat rankingnya dari pertanyaan kedua ini ya. Wow, congrats, Evli Yasinta. Oke, third question, are you ready guys? Let's checking your phone. Oke, pertanyaan ketiga adalah, tidak semua hobi berujung menjadi profesi yang menjanjikan. Pilihan tepat yang harus diambil yaitu yakin semua mimpi bisa dicapai, kemudian menekankan ego bahwa hobi kita bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Atau yang ketiga, menyerah dan bergantung pada nasib. Yang terakhir, pasrah dan realistik untuk menjadi seseorang yang biasa di masyarakat. Let's choose. Oke, next question. Oke, ini dia question number 4. Oke, semua orang pasti dilahirkan untuk memiliki bakat, tapi untuk memaksimalkan potensi itu kita wajib apa? Yuk pilih, ada 4, dipilih ya. Salah satunya adalah jawaban yang benar. Dan untuk kawan aksi juga bisa menikmati episode ataupun materi-materi kegiatan dari Insight dari episode 1 maupun episode yang ini nih, episode ke-8 di aclc.kpk. Oh, congrats Evli Yasinta. Keren ya, yuk teman-teman yang lain kejar yuk. Oke, ini dia pertanyaan yang kelima ya. POV, Anda adalah seorang musisi profesional. Ketika pamor Anda menurun, sikap yang harus diterapkan ya. Apakah membuat konten viral, bekerja keras menaikkan pamor, salah satunya bikin konten YouTube yang menarik, atau memperbaiki reputasi dengan mengubah persona diri, atau yang terakhir, hiatus dari dunia musik. Yuk pilih.
Oke, lagi-lagi ya dan kawan Aksi, buat kawan-kawan yang mau menikmati ulang materi-materi insight dari episode 1 sampai dengan episode ke-8, bisa langsung mengunjungi selc.kpk.go.id atau bisa langsung masuk ke YouTube, yaitu ke channel selc.kpk. Oke, kita masuk ya ke question nomor 6. Yuk, silakan dipilih. Oke. Waktunya sekitar 9 detik lagi. Yuk, dipilih sekarang. Sudah banyak nih yang menjawab. Ingat ya, ada 20 goodies yang akan kita bagikan kepada 20 dengan ranking yang terbaik. Oke, next. Question number 7. Wow, ketika menghadapi tantangan dari sebuah profesi, patutnya kita bersikap profesional dan caranya apa? Silakan dipilih. Wah, seru banget ya. Teman-teman gercep banget ya jawabnya ya. Oke, next question. Ini adalah pertanyaan ke-8 ya. Bila terdapat kesalahpahaman individu antar profesi, sebagai seorang yang berintegritas, sikap kita ini harus ngapain? Ayo, pilih. Oke, ini pertanyaan nomor ke-8. Kita hitung mundur ya. 2, 1. Time's up. Oke, sudah 106 yang menjawab dengan benar. Wow. Tadi Ashley ya, sekarang sudah Yudo yang ada di urutan pertama. Oke, ini dia question yang sebelum terakhir. Bila Anda sedang dalam puncak kesuksesan dan tuntutan fans semakin banyak, sebaiknya kita melakukan apa? Apakah menjadi seorang fast service? Atau tidak mau mendengarkan apa yang diinginkan oleh fans? Dan atau kita harus memfilter keinginan fans? Dan yang terakhir, apa kita harus mempertahankan gaya khas dan ideologi kita sendiri? Silakan dijawab. Oke, this is the last question. Ketika mimpi dan harapan Anda terwujud, sikap integritas yang harus diterapkan sebagai profesional itu apa? Yang pertama, apakah tak kabur dan membanggakan diri? Atau yang kedua, bersikap jujur di mata publik dan tidak lupa tanggung jawab di profesinya? Atau yang ketiga, pamer di sosial media? Atau yang keempat, jumawa? Atau merasa bahwa akhirnya kerja keras kita telah membuahkan hasil? Oke, this is the last question. Oke, so here we go. So this is the winner. Wow! Yang ketiga, Siti Nur Aini. Congratulations. Kemudian yang kedua ada Axel Nahumuri. Dan yang ketiga, so this is our winner is Yudo. Selamat ya untuk Yudo, Axel, dan juga Siti Nur sudah menjadi pemenang. Ini 3 pemenang ya. Dan tentunya untuk para pemenang nanti akan dihubungi ya sama para panitia karena nanti hadiahnya akan dikirimkan. Sekali lagi congratulations ya untuk para pemenang. Seru banget tentunya kegiatan kita pada hari ini ya.
Oke. Ya, kawan aksi, sudah bermain gamesnya? Sudah tahu siapa pemenangnya ya? Dan selamat ya kepada Yudo, terus juga tadi Axel dan juga Siti. Tenang aja karena nanti hadiahnya akan dikirimkan ya. Nanti akan dihubungi panitia untuk hadiahnya dikirimkan ke alamat rumah. Dan juga untuk absennya sudah ada di kolom chat ya. Oke? Kawan aksi untuk absennya sudah ada di kolom chat. Jadi jangan lupa untuk diisi, silakan ya nama lengkapnya ya. Ingat, karena ini untuk sertifikat, jadi pastikan yang diisi adalah nama lengkap dari kawan aksi ya. Kemudian juga jangan lupa untuk dicantumkan alamat lengkapnya. Wah, seru banget deh kegiatan kita hari ini tentunya ya kawan aksi. Tadi kita sudah bertemu dengan narasumber kita yang luar biasa. Kemudian juga sudah mendapatkan insight-insight yang sangat menarik. Tapi tahu nggak sih kawan aksi, ternyata episode maupun insight-insight menarik lainnya itu bisa kawan aksi tetap lihat. Di mana? Gampangnya teman-teman atau kawan aksi silakan langsung mengunjungi sclc.kpk.co.id atau silakan untuk visit ke YouTube channel ACLC KPK. Karena banyak sekali nih episode-episode menarik mulai dari episode 1 sampai dengan episode ke-8 dan juga ada episode-episode lainnya. Dan juga jangan lupa bahwa kawan aksi, besok ini kita juga masih ada kegiatan webinar yang tentunya luar biasa di hari Sabtu 26 November 2022 jam 10 yang bertema The Gift of Imperfection ya. Speakernya siapa? Ini speakernya pasti nih kawan aksi nungguin banget, yaitu Nina Zatulini. Wow, seru banget ya. Jadi jangan sampai deh kawan aksi ketinggalan untuk ikuti sesi webinar besok di Sabtu 26 November 2022 jam 10.00 waktu Indonesia Barat bertema The Gift of Imperfection. Oke deh, wah kawan aksi, ternyata waktu sudah cukup malam ya. Sudah tadi kita menikmati berbagai insight yang menarik, edukasi yang menarik mengenai work with harmony. Dan tadi kalau aku bisa ulas sedikit dari apa yang disampaikan oleh Mas Bagus dan juga Mas Koko, work with harmony bukan hanya sekedar materi, tapi soal kebahagiaan, soal ketenangan, soal rasa syukur yang bisa kita rasakan. Ini satu hal yang harus teman-teman selalu ingat. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga Pusat Edukasi Anti Korupsi yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini dan juga kegiatan terus-menerus sampai dengan nantinya. Saya Ega tentunya selaku moderator dalam episode ke-8 dengan tema Work with Harmony, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa.